Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiardjokusumo. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau membuka hati kita untuk kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang sepertimu, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama, kita katakan, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
supaya Kau turun tangan untuk menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Kami berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan, biar Tuhan yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, firman yang dilepaskan pada saat ini itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang coba-coba mengganggu setiap kami Tuhan, pikiran kami, hati kami, telinga kami, konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai pikiran hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tertuju kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saya tentunya menyambut saudara sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara yang ada di Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, bahkan benua yang jauh dari Indonesia, Amerika Serikat. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah juga tercurah atas saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Kau telah menyertai kami sepanjang hari ini, dan malam hari ini Engkau membawa kami lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus untuk dengar-dengaran dengan suara-Mu. Satu hal yang kami tahu, kuasa firman-Mu kembali akan meneguhkan, menguatkan, menyegarkan kehidupan roh kami, bahkan jiwa kami, bahkan tubuh kami disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada malam hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengambil alih dalam ibadah ini. Berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu Tuhan, supaya kami mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Pada malam hari ini saya sangat merasa bahagia karena dapat bersua bertemu kembali kepada saudara-saudara yang hebat-hebat, yang masih taat, terus menyertai saya untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya bagi saudara yang pertama kali baru bergabung bersama dengan kami juga ingin menyambut saudara dengan kasih Kristus. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Dan jangan lupa untuk mensubscribe saluran ini, video ini. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan santapan rohani yang sehat dan lezat dari saluran ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekaliannya untuk belajar sesuatu dari Salomo. Kita tahu bahwasanya Salomo adalah pribadi yang sangat dikenal oleh Tuhan pada awalnya. Pada awalnya Bapak Ibu, apa yang tidak dimiliki oleh Salomo? Salomo itu seperti Adam Bapak Ibu, tidak mengalami kekurangan apapun. Semua Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, Tuhan supply seluruh segala kebutuhannya. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, Salomo jatuh dalam dosa. Apa yang membuat dia jatuh dalam dosa? Tentu penyembahan kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa, dewi-dewi. Bapak Ibu, sangat disayangkan. Oleh karena itulah malam hari ini saya
kembali ingin membawa Bapak Ibu untuk belajar sesuatu dari kejatuhan Salomo ini, supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Orang sekelas Salomo saja bisa jatuh, Bapak Ibu. Mengapa? Karena tidak awas, tidak waspada, tidak menyadari akan jerat-jerat iblis. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di dunia barat, untuk golongan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme, para dukun-dukun di dunia barat, di Amerika Serikat, di Eropa, dan negara-negara lainnya, Bapak Ibu, Salomo ini menjadi rujukan, menjadi teladan bagaimana berkomunikasi dengan setan, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Salomo menjadi patron, rujukan bagi para dukun, bagi para penyihir di dunia barat, Bapak Ibu. Saya nggak tahu di Indonesia pada khususnya, tapi saya juga dikejutkan, Bapak Ibu, karena saya juga mulai menelusuri mengapa Salomo bisa jatuh sedemikian dalam. Ternyata, Bapak Ibu, di satu buku ditulis dan dipercaya ini merupakan karya daripada Salomo, Bapak Ibu, di mana dia memerintah 72 malaikat jahat, Bapak Ibu, yang semuanya dikendalikan di bawah Salomo. Dan inilah yang dipakai oleh para penyihir, para dukun-dukun di dunia-dunia barat, Bapak Ibu. Bagaimana memberdayakan kuasa-kuasa kegelapan ini untuk kepentingan mereka pribadi, Bapak Ibu. Tentunya untuk hal-hal keduniawian, Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya juga saya mulai bertanya-tanya, pantaslah Salomo jatuh di dalam roh perjinahan, baik secara rohani maupun secara jasmani, Bapak Ibu. Karena bila merujuk pada pengalaman saya, kalau seseorang sudah bermain-main dengan kuasa kegelapan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Maka nafsu birahinya meluap-luap, tidak terbendung. Dan itu yang dialami oleh Salomo. 700 istri plus 300 gundik, total 1000 perempuan. Itu semuanya menjadi milik Salomo. Luar biasa, Bapak Ibu. Perkenankah Tuhan? Mari, Bapak Ibu, kita baca ayatnya satu persatu. 1 sampai ayat ke-13, Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Ammon. Ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos
kewah kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok kewah kejijikan sembahan Bani Amon. Ayat ke-8, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ayat 10, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah aku perintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Ayat 13, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara, ayat-ayat yang baru kita baca menggambarkan kejatuhan Salomo, manusia paling bijak pada waktu itu, bahkan mungkin hingga hari ini. Ternyata jatuh ke dalam kebodohan. Ayat 1 sampai ayat 22 menggambarkan 4 hal di mana Salomo jatuh. Apakah standar untuk menyebut bahwa Salomo telah jatuh? Standar satu-satunya adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh memiliki Allah lain, sebagaimana dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3, Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, Ulangan 12 ayat 29 sampai 32, Ulangan 13 ayat 4 sampai 5. Tetapi inilah justru kejatuhan Salomo, penyembahan berhala. Bagaimana mungkin Allah tidak menghancurkan dia yang telah berkhianat dengan begitu berani? Tetapi keberdosaan Salomo tidak langsung mulai dengan dosa penyembahan berhala. Dosanya dimulai dari hal yang sepertinya tidak terlalu berbahaya. Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14, Tuhan telah menyatakan syarat agar Salomo dan kerajaan Israel terus menikmati berkat Tuhan, yaitu dengan hidup menurut jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Namun Salomo gagal melakukan itu dengan mencintai perempuan-perempuan asing, walaupun Tuhan telah melarangnya, sebagaimana dicatat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai ayat 4. Mengapa Tuhan tidak mau orang Israel kawin campur dengan penduduk Kanaan? Karena perkawinan itu akan menyeret umat Tuhan menjadi penyembah berhala.
Larangan Tuhan diberikan olehnya agar kita tidak menjalani hidup yang rusak. Allah mau manusia menikmati dirinya. Kembali saya katakan, Allah mau manusia menikmati dirinya dan hidup yang Dia anugerahkan. Itulah sebabnya Dia memberikan peraturan-peraturannya. Pikiran kita yang dikuasai oleh kedagingan tidak akan sanggup melawan pikatan dosa yang ditebarkan di depan kita. Contoh, Salomo mengabaikan firman Tuhan ini. Dia menikahi siapa saja yang menarik hatinya, sehingga dia mempunyai 700 orang istri berdarah bangsawan dan 300 orang gundik. Alkitab mengatakan bahwa pengaruh perempuan-perempuan asing ini perlahan-lahan mengubahkan Salomo. Dia tidak langsung dipikat dan dijauhkan dari Tuhan. Tetapi ketika dia telah menjadi tua, pengaruh yang begitu besar ini membuat orang sebijak Salomo tidak lagi memegang kebenaran. Salomo menyembah berhala. Setelah Salomo menjadi tua, dia melakukan penyembahan berhala. Dia menyembah dewa-dewa yang menjijikkan. Dia menyembah Asitoret, ilah pemberi kesuburan, dan dipuja dengan seks yang liar. Dia juga menyembah dewa-dewa menjijikkan lainnya yang terus menjadi cerat dari kehidupan orang-orang Israel di Kanaan. Salomo tidak sadar bahwa bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa itu jauh lebih miskin dan lemah dari Israel. Penyembahan berhala sungguh merupakan sesuatu yang bodoh, tetapi tidak disadari oleh orang paling bijak sedunia ini. Tidak cukup sampai di sini, Salomo bahkan ikut membakar ukupang, memberikan korban dan sujud menyembah kepada seluruh dewa-dewa para istrinya ini, dan mendirikan tempat-tempat khusus untuk menyembahnya. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 7 tadi. Hati Salomo tidak lagi menyembah hanya Tuhan. Sekarang dia menjadi penyembah berhala yang menjijikkan hati Tuhan. Salomo telah merusakkan segala yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Salomo melupakan Tuhan dan tidak lagi mempunyai gairah hati yang diberikan hanya kepada Tuhan. Dia tidak lagi mampu memiliki hati yang didedikasikan kepada Tuhan. Ayat 11 sampai ayat 13 mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan sangat marah kepada Salomo. Tuhan berniat menghancurkan kerajaan Salomo dengan membaginya menjadi dua. Tetapi dikatakan di dalam ayat 13, Allah tidak ingin melakukannya pada waktu Salomo masih hidup. Dia akan memecahkan kerajaan itu ketika Salomo telah mati. Tuhan masih menjaga kerajaan itu selama Salomo hidup. Mengapa? Karena Tuhan mengingat janji-janjinya kepada Daud ayahnya. Daudlah yang menyebabkan kerajaan itu tetap utuh pada zaman Salomo. Saudara, mari, apa yang telah dialami Salomo ini sesuatu hal yang harus kita petik dan kita jadikan renungan pada malam hari ini, saudara. Marilah kita mengingat 3 hal sebagaimana yang akan saya sampaikan di bawah ini. Tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya. Semua dosa akan memulai godaannya dengan suatu perbuatan yang kecil dan tersembunyi kebobrokannya. Salomo digoda dengan kesenangannya akan perempuan-perempuan.
Salomo dipikat oleh keinginan dagingnya, dan karena itu perlahan-lahan dia makin menjauh daripada Tuhan. Kita semua akan memiliki kecenderungan untuk terus menjauhi Tuhan tanpa kita sadari. Mungkin kita akan makin malas berdoa dan mempelajari firman-Nya, dan makin tenggelam dalam dosa dan kebobrokan kita sendiri. Kita akan menjadi makin parah, makin rusak, dan kita akan menuai segala taburan yang dengan tekun kita biarkan terjadi pada hidup kita. Apakah ia menjadi hal-hal kecil yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan? Adakah kemalasan? Atau penuh dengan hawa nafsu percabulan? Atau penuh kemarahan dan semua jenis keperdosaan lainnya? Semua ini akan menjadi jerat yang makin lama makin membuat hidup kita terpuruk dan tenggelam di dalam kecemaran. Jangan lupa bagaimana Salomo jatuh. Jika dia pun tetap bisa jatuh, apalagi kita semua ini. Salomo mengkhianati Tuhan ketika dia telah diberkati berlimpah-limpah dengan segala hal yang indah dan mulia. Salomo diberikan hikmat, kekayaan, tahta yang kuat dan besar. Apakah lagi yang kurang? Salomo, sebagaimana saya sampaikan tadi, seperti Adam di Taman Eden, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi ternyata herannya, tidak satu pun dari hal-hal tadi yang mencegah dia untuk jatuh ke dalam dosa. Bayangkan betapa menjijikannya. Tuhan memberikan segala hal yang diperlukan Salomo, tetapi Salomo menyembah dewa-dewa yang bahkan tidak pernah ada. Dewa-dewa itu tidak pernah memberikan apapun kepada Salomo, tetapi dia rela menyembah para dewa itu. Keperdosaan kita seharusnya tidak lagi boleh ditoleransi. Kita berbuat dosa di tengah-tengah berkat Tuhan yang Dia berikan dengan limpah. Berkat-berkat bagi Salomo begitu limpahnya, dan dia tetap menyembah ilah palsu. Berkat-berkat bagi kita begitu limpahnya, kiranya kita memelihara diri dari segala macam pengaruh-pengaruh dan kecemaran yang membuat kita berdosa. Ingatlah betapa banyak Tuhan telah memberkati kita. Jangan lupa, siapakah yang memelihara hidup kita hingga saat ini? Siapakah yang mati bagi kita supaya kita dapat memperoleh relasi yang benar dengan Allah? Bukankah Kristus? Kalau begitu, marilah kita ingat terus untuk berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk menang atas dosa, dan berjanji kepada Tuhan supaya ketika kita telah melewati hari-hari yang panjang dalam kehidupan kita, hati kita dan kasih kita makin berpaut kepada Allah. Tuhan menghukum Israel. Tuhan menghancurkan apa yang Dia sendiri telah bangunkan bagi Salomo. Tuhanlah yang memberikan bangsa yang besar kepada Salomo. Sekarang Tuhan akan memecahkan kerajaan itu. Saudara, mari kita merenungkan setiap murka dan penghakiman Allah. Dia tidak pernah berlaku tidak adil. Salomo membuang kebenarannya. Sekarang Tuhan membuang keutuhan kerajaannya. Satu-satunya alasan Salomo tidak menyaksikan ini adalah
Karena janji-janji Tuhan kepada Daud, keperkosaan Salomo membuat segala hal yang dibangun perlahan-lahan dan penuh dengan kesulitan menjadi hancur. Jangan biarkan apa yang Tuhan telah bangkitkan melalui kehidupan kita sekarang menjadi hancur lebur. Sungguh betapa besar sorak-sorai dari si iblis ketika dia melihat anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa di dalam pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Biarlah ini menjadi pengingat kita semua di dalam hidup mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita keteguhan hati untuk melawan dosa. Kiranya Tuhan mengingatkan kita akan hal-hal baik di dalam hidup yang akan menjadi rusak karena dosa kita, sebelum mata kita melirik orang lain. Ingat apa yang Tuhan sudah bangun di dalam keluarga kita. Ingat pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani dari anak-anak dan pasangan hidup kita yang hancur lebur di dalam dosa perzinahan. Ingat karya Tuhan dalam hidup kita. Jangan hancurkan itu dengan mempersembahkan diri kepada iblis untuk dipakai olehnya dalam merusak pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kembali Engkau mengingatkan kami untuk kami terus berpaut, melekat kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik, karena berkat-berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Malam hari ini Engkau mengajar kami untuk kami kembali merenungkan tentang apa yang telah dilakukan oleh Salomo. Bapa, lindungi kami, Roh Kudus, bimbing, tuntun kami Tuhan, agar kami tidak jatuh di dalam dosa yang sama apa yang pernah dilakukan oleh Salomo. Mari Tuhan, perkenanan-Mu terus mengalir bagi kami ya Allah. Mari Roh Kudus, ajar kami untuk mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kegemaran kami adalah Taurat-Mu, firman-Mu. Kira-kiranya Engkau terus yang membimbing kehidupan kami Tuhan, agar menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami berdoa ya Allah, biarlah Tuhan apapun yang boleh kami kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda, dan kami dedikasikan buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang membimbing kami, Allah yang memelihara kami. Ajar terus kami Tuhan untuk terus merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita kami sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Bila saudara merasa diberkati, silakan dibagi video ini agar orang-orang yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga diberkati. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Thank you so much for joining us in this special evening devotion. God bless you. Dari Medan di ladang pelayanan, ladang misi, saya bersama tim mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Immanuel.